Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Diah Triwulandari dengan NIM 25040208004. Saya Nandari Samiraini dengan NIM 250402080007. Di sini kami akan mewawancari Bu Isti tentang bagaimana cara mendidik anak dengan tanggung jawab dan penuh kesabaran. Baik, Ibu Isti bisa diceritakan sedikit tentang keluarga Ibu, seperti jumlah anaknya berapa, usia Ibu, usia anaknya gitu. Ya, terima kasih. Sebelumnya nama saya Ibu Istiqomah. Saya tinggal di sini di Mariskos, ya, di Jalan Simpang Kepuh. Saya punya anak dua. Yang pertama kelas 2 SMP, yang kedua kelas 2 SMA, kelas 2 SD. Oh, iya. Ya, yang pertama saya masukkan ke pesantren karena anak saya yang pertama ini ingin sekali saya didik dengan agama yang kuat. Yeah. Karena mereka pertama anak sulung, terus yang kedua saya sekolahkan di SD Islam. Oh, yeah. Yang kedua, jadi yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu menggambarkan peran menjadi ibu sebagai orang tua dalam keseharian? Oh iya, yang pertama sih mungkin bangunnya lebih awal ya, untuk mengurus anak-anak. Yang pertama menyiapkan segalanya. Yang pertama dari makan, untuk seragam sekolah dan lain-lainnya, terutama untuk bekal suami kerja kayak gitu. Ya, terus baru nanti habis kita menyiapkan, teruskan sholat, terus kita bangunkan anak-anak itu sholat juga. Lalu bagaimana menurut Ibu arti tanggung jawab dalam mendidik anak? Tanggung jawab itu kalau sebagai orang tua itu wajib ya punya ya, terutama untuk keberhasilan anak-anak nantinya. Kalau anak-anak tidak dididik dengan baik, nantinya nggak tahu gimana mau jadi apa juga, nggak tahu. Ya itu yang utama sih, kita bekal ilmu agama sih yang saya perlu. Baik, selanjutnya tanggung jawab apa yang Ibu anggap paling penting dalam mengasuh anak? Ya, pertama fondasi agamanya yang kuat, yang kedua sekolah, kita belajarnya, kita urus semuanya. Yang terutama untuk yang di pesantren, kita kan mungkin udah itu ya, di sana sudah dididik lebih baik. Kita cuma tinggal itu cari uang saku, mendoakan anak-anak, gerakan orang tua seperti ini. Bagaimana Ibu mengatur waktu antara pekerjaan Ibu, urusan pribadi Ibu, dan mengurus anak begitu? Ya, yang pertama kita itu luangkan untuk keluarga dulu. Keluarga kita utamakan, terutama untuk suami mau kerja, makan, terus anak-anak diantar sekolah kayak gitu. Terus baru kalau sudah semua, baru saya bisa kerja. Selanjutnya, apakah ada rutinitas harian yang Ibu lakukan untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi? Ya itu awalnya ya kayak sekolahnya, terus nanti ngaji kayak gitu, kita antar ngaji. Nanti kalau sehabis maghrib, anak-anak tidak boleh untuk memegang alat elektronik, TV maupun HP, itu untuk mengulas ngajinya sama mengulas untuk pelajarannya. Oh iya. Lalu dalam situasi sulit, misalnya ketika anak Ibu sedang rewel gitu, apa prinsip tanggung jawab yang Ibu pegang? Ya kita itu dulu, kita tenangkan dulu, terus kalau sudah tenang kita tanya apa permasalahannya anak-anak kayak gitu. Nanti kita kasih kayak itu misalnya motivasi, atau kita ngomong lebih semangat lagi kayak seperti itu. Selanjutnya, apa arti kesabaran bagi Ibu sebagai orang tua?
Kesabaran itu penting ya. Kalau nggak sabar ya anak-anak pasti anak sejauh sekarang nggak bisa kita kasari, apalagi anak-anak saya. Jadi kita diamkan dulu, nanti baru kita ajak bicara dengan pelan-pelan apa permasalahannya, terus kita selesaikan dengan baik-baik. Gitu. Kita bantu permasalahannya itu seperti apa. Bagaimana ibu biasanya merespon ketika anak melakukan kesalahan atau tidak baik begitu? Ya itu tadi, kita tenangkan dulu. Terus kalau misalnya kesalahannya memang fatal atau misalnya kita tidak bisa menangani, ya kita minta bantuan suami mungkin, atau minta bantuan orang yang mungkin lebih dekat dengan anak saya gitu. Terutama saya ibunya ya, terutama yang tahu segala. Jadi kita tenangkan dulu, kita ajak bicara dengan baik-baik permasalahannya, baru nanti kita kasih tahu akibatnya, sebabnya apa. Adakah strategi khusus yang ibu gunakan untuk tetap tenang saat menghadapi perilaku anak yang menantang gitu? Iya. Biasanya Nona saya diamkan dulu ya. Saya diamkan, terus baru kita kasih tahu gitu. Kita kasih tahu nanti resikonya seperti apa, kalau kamu seperti ini seperti apa gitu. Lalu apa cara ibu mengenalkan tanggung jawab kepada anak gitu? Ya, kita ajarkan sih mulai kayak bangun tidur itu harus seperti apa, membereskan tempat tidur, terus menata semua itunya, buku-bukunya, kayak gitu tanggung jawabnya. Kalau waktunya ngaji itu jam berapa gitu, kita ingatkan dulu, nanti kebiasaan jadi. Iya. Maksudnya apa tantangan terbesar menjadi orang tua di zaman sekarang? Anak sekarang itu lebih nggak bisa dikasih tahu ya, Iya. maksudnya lebih bandel kayaknya. Kalau dikasih tahu malah dilakukan gitu. Jadi kayak kita harus ngasih contoh sih. Sebenarnya orang tua itu ngasih contohnya ya setiap harinya kita gitu. Kalau kita ngasih contohnya sama anak keras ya mereka jadi keras. Kalau kita contohnya yang baik-baik ya mungkin mereka akan contoh kita melakukan gitu. Lalu apa harapan ibu terhadap perkembangan dan masa depan anak? Ya harapannya anak ya menjadi orang yang berbudaya, apalagi untuk agama ya. Yang penting itu fondasi agama ya, nomor satu. Iya. Jadi pendidikan mungkin bisa menyusul. Kalau agamanya sudah kuat mungkin nanti yang lainnya ikut Betul. Iya, bisa diperbaiki lah kalau pendidikan. Terakhir Bu, adakah pesan atau saran untuk orang tua lain agar bisa mendidik anak dengan lebih bertanggung jawab dan sabar? Ya pesannya anak-anak selalu dipantau ya, selalu diawasi, terus perhatiannya jangan sampai kurang. Anak sekarang kebanyakan kurang perhatian sih, dibiarkan gitu, terus antara megang HP, antara siapa temannya, kayak gitu itu perlu sekali diperhatikan. Orang-orang di dekat teman-teman di dekat anak-anak itu harus diperhatikan. Terus kemana saja mereka ngapain itu harus diperhatikan. Kalau mungkin zaman sekarang ini anak-anak itu HP sih yang perlu sekali orang tahu dibuka atau dicek gitu, atau kalau nggak gitu anak-anak itu pergaulannya harus awasi benar-benar. Pesannya gitu, sekarang saya nggak bisa kalau anak-anak itu dibiarin, harus tarik ulur gitu loh anak-anak itu. Kalau kita saatnya ada ditarik, ada saatnya kita ulur diam. Jadi mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih Ibu atas wawancaranya hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Semoga bermanfaat. Maaf ya. Sekian video wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makes it hard